Kita lanjutkan contoh pembahasan cara penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi pada suasana basah. Misalkan gas klorin Cl2 terurai menjadi Cl- dan ClO3-. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks ini sama dengan contoh sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah yang telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, jadi langkah yang pertama itu adalah cari biloks atau bilangan oksidasi atom-atomnya. Kita cari bilangan oksidasi Cl dulu. Jadi di sini bilangan oksidasi Cl sama dengan 0 karena dia merupakan atom bebas. Kemudian di sini Cl- itu -1 sama dengan bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Muatannya di sini -1. Kemudian di sini bilangan oksidasi O itu -2. 3 kali -2 -6. Nah, karena muatannya di sini -1, -6 ini ditambah berapa agar sama dengan -1? Jadi -6 ini ditambah berapa agar sama dengan -1? Nah, otomatis ditambah dengan 5. Ya kan? Nah, 5 inilah yang menjadi biloks dari Cl. Nah, jadi sini positif 5. Kemudian langkah selanjutnya, setarakan atom-atom yang naik dan turun. Nah, kita tentukan dulu mana atom-atom yang mengalami perubahan biloks. Nah, jadi di sini yang mengalami perubahan biloks adalah dari 0 ke -1. Kemudian di sini juga dari 0 ke positif 5. Nah, dari 0 ke -1 itu disebut reaksi reduksi. Kenapa reaksi reduksi? Karena terjadi penurunan biloks dari 0 ke -1. Kemudian dari 0 ke positif 5 itu disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, jadi reaksi ini disebut juga dengan reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionisasi. Jadi reaksi ini disebut reaksi autoredoks. Ini autoredoks atau reaksi disproporsionisasi. Apa itu reaksi autoredoks? Reaksi autoredoks adalah reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Nah, jadi reaksi ini mengalami reduksi juga mengalami oksidasi. Nah, reaksi inilah yang kita pisah dulu. Jadi reaksi oksidasi kita buat tersendiri, reaksi oksidasi juga tersendiri. Reaksi oksidasi di sini dari Cl2 terurai menjadi, ini lihat panahnya, jadi ClO3-. Kemudian pada reaksi reduksi itu dari Cl2 ke Cl-. Cl2 ke Cl-. Nah, kemudian setarakan atom-atom yang naik dan turun, baik di reaksi oksidasi maupun di reaksi reduksi. Nah, pada reaksi reduksi jumlah atom Cl-nya di sebelah kiri ada berapa? Ada 2. Di sini kan atom Cl-nya ada 2. Jadi koefisiennya 1, angka indeksnya 2. Jadi 1 kali 2, 2. Jadi jumlah atom Cl-nya ada 2 di sebelah kiri. Ya kan? Di sebelah kanan ada berapa jumlah atom Cl-nya? Ini koefisiennya 1, angka indeksnya 1. Jadi 1 kali 1, 1. Jadi jumlah atom Cl di sebelah kanan itu 1. Nah, reaksi ini berarti jumlah atomnya belum setara. Agar setara berarti
Yang ruas kanan ini kita kali dengan 2. Jadi 2 ClO3 min. Nah, kemudian pada reaksi reduksi di ruas kiri itu ada 2 atom Cl, ya kan? Kemudian di ruas kanan ada 1 atom Cl. Agar setara, maka yang ruas kanan ini kita kali dengan 2. Jadi menjadi 2 Cl min. Nah, setelah itu baru kita tambahkan H2O di ruas yang kelebihan O. Nah, pada reaksi oksidasi itu kita perhatikan jumlah atom O-nya di masing-masing ruas. Mana yang kelebihan atom O, maka ruas itulah yang akan kita tambahkan H2O sebanyak lebihnya. Kalau lebihnya atom O-nya itu 4, maka kita tambahkan 4 H2O. Kalau lebihnya 5 atom O, maka kita tambahkan 5 H2O. Nah, tergantung lebihnya berapa. Nah, pada reaksi oksidasi di sebelah kiri tidak ada atom O, artinya jumlah atom O-nya 0, ya kan? Kemudian di sebelah kanan ada berapa jumlah atom O-nya? Ada 6. Kenapa 6? Karena 2 kali 3 6. Jadi koefisien dikali dengan angka indeks. Jadi di sini ada 6 atom O. Nah, ruas inilah berarti yang akan kita tambahkan dengan H2O sebanyak lebihnya. Jadi lebihnya berapa? Lebihnya 6 H2O, karena 6 kurang 0 kan 6, jadi 6 H2O. Kemudian pada reaksi reduksi itu tidak ada atom O, makanya kedua ruas tidak perlu kita tambahkan H2O. Kemudian kita lanjut langkah selanjutnya, tambahkan OH- sebanyak atom H. Nah, berarti tadi kan kita menambahkan 6 H2O di ruas kanan. Nah, berarti di sini kan ada 12 atom H. Kenapa 12? Karena koefisiennya 6, angka indeks atom H-nya 2. Jadi 6 dikali 2, 12. Nah, jadi ada 12 atom H. Nah, inilah yang akan kita tambahkan OH. Jadi ruas yang akan kita tambahkan OH- itu di ruas sebelah kiri sebanyak 12. Jadi di sini 12 OH-. Kemudian langkah selanjutnya, tambahkan elektron di ruas yang kelebihan muatan. Jadi yang kelebihan muatan di ruas mana? Artinya kedua ruas itu kita hitung jumlah muatannya. Pada ruas kiri pada reaksi oksidasi itu di Cl2 ini muatannya 0. Di sini 0, di sini -12, ya kan? Kemudian di sini ada -2, -1 kali 2. Jadi angka indeks muatannya -1, koefisiennya 2, jadi -1 kali 2 -2. Di sini muatannya 0. Nah, mana yang kelebihan muatan? Sini negatif 12, ini negatif 2. Jadi 0 tambah -12 kan negatif 12. Jadi di sebelah kiri ada negatif 12, di sebelah kanan negatif 2. Mana yang besar negatif 2 dengan negatif 12? Otomatis besar yang negatif 2. Karena bilangan negatif itu semakin dekat dia ke 0, dia semakin besar. Nah, -2 ini kan dia semakin dekat ke 0 kalau kita buat garis bilangannya. Jadi -12 ini dia semakin jauh dari 0. Makanya kalau kita bandingkan -12 dengan -2, maka yang besar adalah -2. Nah, berarti yang kita tambahkan elektron di ruas kanan, ya kan, sebanyak lebihnya, ya kan. Jadi yang kita tambahkan itu elektron
di sebelah kanan. Berapa lebihnya? Kita kurang aja, yang besar kurang kecil. Jadi yang min 2 dikurang min 12. Jadi min 2, min ketemu min, positif 12. Jadi positif 10. Jadi kita tambahkan 10 elektron di sini. Nah, kemudian pada reaksi reduksi kita hitung juga jumlah muatannya. Cl2 jumlah muatannya adalah 0, ya kan? Karena di atom bebas. Kemudian 2Cl min, ini jumlah muatannya min 2. Nah, karena muatan dikali dengan koefisien. Jadi min 1 kali 2 min 2. Nah, yang mana yang kelebihan muatan? Yang kelebihan muatan adalah di ruas sebelah kiri. Kenapa? Karena kita bandingkan 0 dengan min 2, yang lebih besar adalah yang 0. Ya kan? Karena min 2 ini dia semakin jauh dari 0. Berarti kita tambahkan elektron di ruas kiri sebanyak lebihnya. Nah, untuk mengetahui lebihnya, kita kurang yang besar dengan yang kecil. Jadi yang besar 0 dikurang dengan min 2. Jadi negatif ketemu negatif, positif. Jadi 0 tambah 2 sama dengan 2. Artinya kita tambahkan 2 elektron di ruas kiri. Nah, kemudian langkah selanjutnya setarakan elektronnya. Ini kita hapus dulu. Setarakan elektronnya dengan cara mencari KPK dari koefisien elektronnya ini. Di sini koefisien elektronnya 10, di sini 2. Jadi KPK dari 2 dan 10. Ini kita hapus dulu. Jadi KPK dari 2 dan 10 yaitu 10. Nah, berarti ini kita cari pengalinya di masing-masing reaksi. Nah, untuk mencari pengalinya ini, jadi KPK dibagi dengan koefisien dari elektronnya. Jadi 10 dibagi 10 1, ya kan? Kemudian 10 dibagi koefisien elektron di sini, berarti 10 bagi 2 5. Nah, berarti pengali pada reaksi oksidasi adalah 1, kemudian pengali pada reaksi reduksi adalah 5. Nah, baru kita kalikan ini ke semua reaksi oksidasinya. Jadi karena dikali dengan 1, maka tidak mempengaruhi nilai dari koefisien reaksinya. Jadi reaksi oksidasi itu karena dikali 1, reaksinya tetap. Nah, berarti ini kalau kita kalikan dengan 1, berarti Cl2 tambah 12OH- menghasilkan 2ClO3- tambah 6H2O tambah 10 elektron. Nah, kemudian pada reaksi reduksi kita kalikan 5 ini ke koefisien pada reaksinya. Jadi 5 kali 1 5Cl2 tambah 5 dikali 2 10 elektron menghasilkan 5 kali 2 10 Cl-. Nah, ini kemudian inilah yang kita jumlahkan sesuai dengan langkah yang terakhir yang nomor 7. Jadi yang kita jumlahkan itu adalah reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Nah, dari reaksi ini mana yang bisa kita coret? Yang
bisa kita coret adalah 10 elektron di ruas kanan pada reaksi oksidasi dengan 10 elektron di ruas kiri pada reaksi reduksi. Nah, yang lain tidak bisa dicoret karena tidak ada yang sama. Berarti di sini Cl2 tambah 5Cl2 berarti menjadi 6Cl2 tambah sini 12OH- menghasilkan 2ClO3- tambah 10Cl- tambah 6H2O. Nah, inilah reaksi setara dari persamaan redoks ini. Nah, untuk memastikan apakah langkah-langkah pengerjaan kita ini benar, kita cek dengan dua syarat. Jadi syarat reaksi itu dikatakan setara ada dua syarat. Yang pertama, jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan. Kemudian syarat yang kedua, jumlah muatan kiri harus sama dengan jumlah muatan kanan. Kita cek dulu syarat yang pertama. Jumlah atom kiri harus sama dengan jumlah atom kanan. Di kiri ada berapa jumlah atom Cl-nya? Ada di sini ada 6 kali 2 itu 12. Di sini ada 12. Di sini 6 kali 2 12 atom Cl. Kemudian di sebelah kanan ada di sini 2 kali 1 2. Sini 10 kali 1. Sini ada 1 nih angka indeksnya. Di sini juga 1. Jadi 2 kali 1 2. 10 kali 1 10. Jadi jumlah atom Cl sudah setara. Jadi masing-masing ruas 12 jumlah atom Cl-nya. Kemudian kita lanjut atom O. Atom O di sini ada berapa jumlah atom O-nya di ruas kiri? Di ruas kiri ada 12. Jadi koefisien dikali dengan angka indeks atom O-nya. Jadi 12 kali 1 12. Nah, kemudian pada ruas kanan jumlah atom O-nya di sini ada berapa? 2 kali 3 6. Kemudian 6 kali 1 6 juga kan? Koefisiennya 6, angka indeks O-nya 1. Jadi 6 kali 1 6. Jadi 6 tambah 6 12. Berarti jumlah atom O di sebelah kiri sudah sama dengan jumlah atom O di sebelah kanan. Setelah itu kita cek lagi jumlah atom H. Di sebelah kiri ada berapa jumlah atom H-nya? Nah, angka indeks H-nya kan 1 di sini. 1. Jadi koefisien kali angka indeks 12 kali 1 12. Kemudian atom H di sebelah kanan ada berapa? Karena angka indeksnya 2 di sini, koefisiennya 6, maka 6 kali 2 12. Jadi jumlah atom H di sebelah kiri 12 dan di sebelah kanan juga 12. Artinya apa? Jumlah atom di kedua ruas pada reaksi ini telah setara. Artinya syarat yang pertama telah terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, jumlah muatan kiri harus sama dengan jumlah muatan kanan. Jadi jumlah muatan kedua ruas ini kita hitung baik di kiri maupun di kanan. Jumlah muatan Cl2 di sini ada berapa? Ada 0. Kenapa 0? Karena dia merupakan atom bebas. Kemudian di sini jumlah muatannya min 12.
12. Karena min 1 dikali 12 min 12. Kemudian di sini muatannya min 1, sini koefisiennya 2. Jadi jumlah muatannya min 2. Muatan dikali koefisien. Nah, di sini muatannya min 1, koefisiennya 10, jadi min 1 kali 10 min 10. Nah, di sini 0 karena dia senyawa netral. Senyawa netral itu jumlah muatannya sama dengan 0. Nah, ini kalau kita jumlahkan 0 ditambah negatif 12 itu negatif 12, ya kan? Kemudian ini min 2 tambah negatif 10 itu negatif 12 juga. Nah, artinya jumlah muatan di kiri dan di kanan telah setara. Sehingga pengerjaan kita dalam menyetarakan reaksi redoks ini sudah benar. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai contoh cara penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi pada suasana memasak. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditulis di dalam kolom komentar pada channel Mafia Sekolah. Kami sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.